Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita udah ketemu lagi ya Bang. Kira-kira kangen gak ya? Ya pasti kangen dong. Udah seminggu lagi gak ketemu kakak-kakaknya. Sekarang kita mau beribadah mulai lagi. Oke adik-adik. Kita sapa dulu deh Bang. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Jangan lupa lompatannya Bang. Enggak ada yang semangat kelihatannya Kak. Harus lompat dulu ya. Semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, kiri kanan, tengah. Oke, kita sekali lagi lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, pasti semua sudah semangat. Sekarang kita mau angkat pujian, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi sayang disayang. Oke, sambil tepuk tangan, kita sambil berjoget. Oke kakak, siap. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Kita masih bernyanyi Yesus kekasih jiwaku. Masih berdiri, belum boleh yang duduk ya. Gerakan badannya mana goyangannya? Lebih semangat ya. Yuk. Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian dan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita mau nyanyi lagi. Yesus sayang padaku. Masih berdiri ya. Masih Nanti kalau berdiri, kakaknya bilang semangat duduk, ya. Baru boleh duduk. Sekarang kita masih berdiri, kita gerak-gerakin lagi. Semua senyum ya, namanya Yesus sayang padaku, kita senyum kepada Tuhan kita. Oke. Kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Sekarang kita mau berdoa, dibawakan oleh Abang Bapak Igal. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami dapat bangun, bersiap-siap dan memuji muliakan nama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa atas malam yang telah kami lalui, sehingga kami dapat senantiasa beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan saja. Tuhan Yesus, ibadah kami akan dimulai dari awal sampai pertengahan dan akhirnya Tuhan. Kami ingin memuji muliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Buatlah hati kami sukacita dan sejahtera senantiasa. Dan waktu yang singkat ini Bapa, lewat aplikasi-aplikasi yang kami lakukan Tuhan, nama Tuhan kami tinggikan, kami muliakan. Untuk itu Bapa, kami usir segala roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau angkat pujian lagi, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ya, kita kasihin saudara kita dengan kasih Tuhan ya. Oke, sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke, sekarang boleh duduk, kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau masuk firman Tuhan, ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau angkat pujian, melayani lebih sungguh. Ya, persiapkan hati kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Tuhan lebih dulu
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo kita semuanya siap dalam posisi berdoa. Adik-adik udah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah menyampaikan pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, ini kami anak KKR juga mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman yang kami dengar dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Kakak yang membawa firman juga Tuhan, Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Supaya apa yang disampaikan Tuhan bisa sampai ke dalam hati adik-adik kami, supaya tidak sia-sia Tuhan apa yang mereka dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini adik-adik kakak minta semua dulu buka dulu Roma 12. Buka dulu ya Alkitabnya. Yang sudah bisa baca boleh buka sendiri, tapi kalau yang belum dibantu sama mama bapaknya ya. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Dan bacaan remaja dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu ya. Udah dapat semua kan? Nah, kakak bacakan Roma 12 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dalam layanilah Tuhan. Ayat 12-nya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekarang kita baca 1 Samuel 18. Udah dapat semua? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Jonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, ini dia firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tema minggu ini temanya untuk balita sayang. Kita ulang ya, apa tadi untuk balita? Sayang. Dan untuk anak kecil saling mengasihi. Anak kecil saling mengasihi. Remaja dan tanggung mengasihi saudara seiman. Nah, berarti di sini temanya semuanya apa? Kasih, saling mengasihi, saling menyayangi. Adik-adik, kakak ada gambar. Nih gambar kakak. Nah, gambar apa itu tadi? Betul, gambar anak-anak yang sedang berpelukan. Nah, gimana sih anak-anak sedang berpelukan? Kenapa ya kak mereka saling berpelukan? Karena mereka saling menyayangi satu dan yang lainnya. Adik-adik, kakak juga ada gambar. Coba lihat di belakang kita. Ini apa ini? Ada yang tahu enggak ini apa? Ini Tuhan Yesus menyayangi adik-adik ini semua. Menyayangi, mau memeluk adik-adik. Adik-adik, di dalam mengasihi, di dalam menyayangi, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kasih dalam persaudaraan harus ada ketulusan, keikhlasan, dan tanpa pura-pura. Enggak boleh munafik. Seperti yang digambar tadi, dia menyayangi, dia peluk saudaranya. Dia enggak pura-pura. Tuhan Yesus pernah enggak pura-pura sama kita?
Pernah nggak? Aduh, aku sayangin dia anak ini pura-pura aja gitu. Pernah nggak? Enggak, karena Tuhan Yesus tulus. Tuhan Yesus itu benar-benar, bahkan saking sayangnya sama kita, nyawanya pun dikasihkan sama kita, diberikan sama kita untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik tahu Tuhan Yesus itu sayang sama kakak guru, sayang sama orang tua kita, sayang sama adik-adik yang di rumah. Sekarang kakak tanya, adik-adik sayang sama siapa? Apa jawabannya? Enggak ada, Kak. Bener enggak? Sayang sama siapa yuk? Sayang sama orang tua, Kak. Sayang sama bapak mama, sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang sama teman. Betul, kita harus mengasihi dan menyayangi semua orang. Nah, yang kedua, kasih di dalam Tuhan itu harus proaktif. Harus itu dari dalam diri sendiri tindakannya. Gak boleh karena disuruh. Adek, kamu sayangin tuh, bantuin tuh mamanya. Enggak padahal udah ngelihat mamanya capek. Udah ngelihat mamanya lelah banget. Dek, tolongin mama dong. Harus diomongin dulu. Harus ada inisiatif. Mama capek ya, aku yang ngangkat ini ya Ma. Ambil bagian, harus ada tindakan. Jangan diem aja. Harus ada reaksi adik-adik sendiri yang datangnya dari sini, dari hatinya. Tadi udah yang pertama apa? Tidak boleh pura-pura. Yang kedua itu harus ada reaksi dari dalam diri sendiri. Harus ada tindakan yang adik-adik sendiri maunya aku melakukan ini. Ada inisiatif. Yang ketiga, ini nih yang sering nih. Jangan memanfaatkan kasih itu untuk kepentingan diri sendiri. Mentang-mentang disayangin jadi belagu deh. Aku mau disayangin terus. Nggak boleh begitu loh. Nggak boleh dekku. Harus juga kita menyayangi, harus juga kita tahu teman kita sedang apa ya. Jangan kitanya sendiri. Udah disayang, dek kamu udah makan. Kita nggak pernah tahu. Mama lelah ya, nggak pernah kita tanya. Nggak boleh begitu. Harus ada timbal baliknya. Artinya kita juga harus tahu kondisi teman kita. Contohnya saling mengasihi saudara seiman itu seperti apa sih? Adik-adik tahu nggak? Kalau di dalam minggu ini sering kita berdoa. Kita doakan teman kita yang sedang sakit. Pernah nggak Kam doakan teman Kam yang lagi sakit? Adik-adik pernah nggak? Minimal kalau sekarang pandemi kan nggak boleh berkunjung. Tapi adakah adik-adik berdoa untuk teman yang lagi sakit? Ada enggak? Jujur ayo. Jangan bohong loh, anak sekolah minggu enggak boleh bohong. Yang kedua, ada teman kita tahu dia ulang tahun nih. Sering loh dimomokan. Ada enggak hati adik-adik langsung, aku doakan temanku kan hari ini ulang tahun. Aku doain supaya dia panjang umur, makin pinter. Adakah begitu di hati adik-adik? Jujur. Beneran? Ada. Bagus. Yang kedua, ada juga nih saling memaafkan. Kalau temannya salah, aku maafkan deh. Aku juga meminta maaf kalau aku salah. Ada enggak yang begitu? Ada ya. Kalau kita salah kita harus memberikan, mau mengakui dan mau memaafkan. Yang terakhir juga ada nih, saling memberikan pujian atau motivasi. Jangan dibully. Kamu mah enggak bisa apa-apa. Bodoh. Enggak boleh begitu. Kamu pinter, ayo dicoba lagi, harus begitu. Supaya temannya tetap bersemangat, mau belajar, mau mencoba. Jangan nanti bilang begini, harus ke, sebentar ya, ada iklan sedikit. Kakaknya begini-begini, kakak jadi gak ngeliat, jadi konsentrasi hilang. Oke, nah harus apa tadi? Harus mau memberikan motivasi yang baik kepada teman-temannya. Yang keempat, berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi. Karena kalau kita doang dek terbatas dek, kesel sama orang udah gak mau lagi mengasihi. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan aku mau mengampuni dia, aku mau mengampuni dia, aku mau mengasihi dia. Kita dimampukan Tuhan untuk memaafkan. Kita dimampukan Tuhan hati untuk mau melayani teman kita. Tadi apa dalam bacaan remaja? Persahabatan siapa? Yonatan dan Daud.
Yonatan dan Daud itu bukan saudara kandung, tapi jiwanya bersatu. Tapi mereka itu udah melebihi saudara kandung. Mereka saling menyayangi. Mereka saling mengasihi. Bahkan nih ya, bapaknya Yonatan itu kan Raja Saul, mau berniat membunuh si Daud. Tapi Yonatan karena begitu sayangnya, begitu keleng, kalau bahasa Karo itu keleng ya. Begitu sayang dia sama si Daud, dia menyelamatkan Daud loh. Kamu pergi bersembunyi saja, bapakku mau membunuh kamu. Itu katanya selalu. Artinya apa adikku? Mereka ini udah saling menyayangi. Apapun kondisi temannya, dia menyayangi. Apapun saat itu yang terjadi, dia menyayangi. Walaupun bapaknya loh. Adik-adik pun begitu. Saat sekarang memang pandemi, memang COVID, kita gak bisa berkunjung. Gak bisa juga ya, Kak aku menyayangi, semua temannya dipeluk. Gak boleh, belum boleh ya, belum boleh. Tanpa kita memeluk pun, adik-adik kalau di sininya gak pura-pura, gak kelihatan munafik, ketahuan kok adik-adik tulus nih. Kak, aku sayang loh sama temanku. Ingat selalu mendoakan temannya, mendoakan saudara-saudara seimannya. Adik-adik, hari ini ada aksi. Karena tema kita adalah sayang, mengasihi saudara seiman. Ada nanti aksi yang akan dimomokan sama kakak kita. Kita tahu sekarang Sinabung seperti apa. Tanah Karo seperti apa. Banyak kejadian-kejadian. Dan adik-adik masih enak di sini, masih bisa ibadah dengan virtual. Ada teman-teman kita, contohnya di Munte ya, itu daerah kakak. Di sana nggak ada loh ibadah virtual, karena memang nggak ada kuota seperti kita kayak gini. Ada sih jaringan internet ada, tapi nggak ada ibadah seperti itu. Palingan dibagikan kertas. Dan ibadah KKR-nya nggak ada. Nah, itu dampak-dampak yang seperti itu. Kita mau ada aksi. Kita tunjukkan, aku mengasihi saudara-saudara seimanku. Terlebih saudara-saudaraku yang benar-benar saling mengasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, tunjukkan aksi itu. Nanti akan dimomokan sama kakak sekolah minggu. Kasih itu tadi apa yang pertama? Tidak pura-pura. Dan harus yang kedua proaktif. Dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, jangan memanfaatkan sayangnya orang itu sama kita. Yang keempat, berdoalah kepada Tuhan. Supaya adik-adik mampu untuk menjalani, mau mengasihi orang. Walaupun sudah kesal, selalu berdoa. Jangan dendam ya, gak boleh. Anak Tuhan Yesus gak boleh jadi pendendam. Tapi anak Tuhan Yesus harus mau saling menyayangi dan saling mengasihi. Adik-adik, kakak ada ayat hafalan dari Yohanes 15. Coba buka Alkitabnya dulu. Yohanes itu baru apa lama? Lama. Baru, betul. Yohanes berapa tadi kakak bilang? Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ulang sama-sama ya. Adik-adik kalau ayat hafalan benar-benar dihafal. Jangan nanti pas kakak ketemu, adek apa tadi Yohanes 15 ayat 12? Gak tahu kak, gak boleh begitu. Ayat hafalan itu satu minggu. Satu ayat satu minggu dan adik-adik harus hafalkan. Sekarang kita ulang lagi ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Udah hafal semua ya. Oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami anak-anak KKR GBKP Cibinong mau saling mengasihi, mau saling menyayangi Tuhan. Terlebih kepada saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Tuhan, kami mampu melakukannya karena kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan, temanya apa?
sayang. Oke, bagaimana kita mengasihi adik-adik dulu di rumah dulu, baru kita keluar untuk mengasihi. Oke, sekarang kita untuk merespon firman, kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita bangkit berdiri lagi, Ya, kita bertepuk bangkit tangan. berdiri semua. Yap. Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk lagi. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sekarang kita masuk ke Momo. Momo kita hari ini adalah untuk PA remaja, buat anak remaja dan kelas pra remaja. Jadi dari kelas 1 SMP, siapa yang merasa dirinya walaupun dia masih di kelas tanggung, tapi dia udah kelas 1 SMP, itu udah boleh mengikuti PA. Jadi kita PA-nya PA remaja dan PA pra remaja. Nanti linknya itu akan kita share. Kita share linknya, nanti adik-adik tinggal join masuk ke Zoom meetingnya. Jamnya kita PA jam 11. Untuk tuan rumahnya Bang Adit Sembiring dari kelas remaja. Untuk kesimpulannya Abang Bapak Igel. Nah adik-adik, untuk momo kita yang kedua, untuk aktivitas. Nah apa ya Kak kira-kira aktivitas kita hari ini? Nah aktivitasnya, Tadi kan udah dikit-dikit disinggung. betul, tentang tadi kan kita temanya tentang sayang. Jadi aktivitas kita, aktivitasnya yang butuh bukti. Apa sih Kak butuh bukti itu? Nah kita Aksi ya, Kak? bener, kita akan membuat aksi. Aksinya apa Kak? Nah adik-adik, kita tahu saudara-saudara kita yang di Tanah Karo terkena bencana apa?
Sinabung, erupsi Sinabung. Nah, untuk menunjukkan aksi kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai orang-orang yang mengasihi, kita mau mengumpulkan donasi untuk sebagai membantu saudara-saudara kita yang terdampak erupsi. Itu nanti kita akan kirimkan ke Klasis, nanti dari Klasis akan kirimkan ke Modramen. Nah, dari Modramen nanti yang akan salurkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak erupsi. Nah, itu aksinya berapa, Kak? Aksinya itu minimal. Adik boleh, mau kalau misal punya tabungan boleh, terserah adik-adik ya. Kita nggak paksakan ya. Itu berupa aksi lah. Adik-adik akan tunjukkan, Kak, aku maunya segini. Nah, kita akan buat minimal 5.000. Berapa sih jajannya setiap hari? Mungkin 5.000, nggak 5.000, apalagi zaman sekarang 10.000 ya kali ya, Kak, untuk jajannya. Nah, kita sisihkan 5.000 aja. Cukup 5.000 minimal. Kalau adik-adik mau ngasih lebih boleh, itu dengan baik sekali. Jadi minimal 5.000 per anak. Nanti itu akan dikirim dari orang tuanya mungkin ya. Nanti kalau misalnya ketemunya kakak boleh. Tapi kalau nggak ketemu nanti akan dikirim ke kakak. Nanti di transfer aja boleh. Nanti nomor rekeningnya nanti kakak orang tua akan share akan kakak share lagi ke orang tua. Oke? Ya, kakak nandekel. Nah, udah tahu ya kakak. Nah, untuk momo selanjutnya, untuk yang berulang tahun dari minggu kemarin sampai dari hari ini, itu adalah yang pertama adalah Cecilia Brutarigan dari kelas remaja. Ini dia. Yang kedua, Joshua Ginting dari kelas remaja. Yang ketiga, Violin Berukaban dari kelas tanggung. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, ini yang dinanti nih, Bang. Cepet, Oke. Bang, maju-maju. Siap adik-adik mau dengarkan ini yang ditunggu-tunggu. Deng 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 deng. Ya, minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu, Kak ya? 2 minggu lalu. Udah hampir lupa ya. Oh, minggu yang lalu ya. Ya, di mana adik-adik kemarin ada lomba kegiatan HDS ya, lomba Hari Doa Sedunia yang bertemakan Siapa itu, Bang, pemenangnya? bertemakan adat negara Zimbabwe. Kira-kira menurut adik-adik siapa kira-kira pemenangnya? Oke, kita dengarkan. Pemenangnya adalah Siapa nih? untuk lomba foto Jenik untuk wanita adalah juara satu Jane Zen, Bang, Zen. oh Jen ya Zen Berutarigan. Ya, selamat buat Jen Berutarigan juara satu. Juara duanya siapa, Kak ini, Kak? Hanesa Berusambiring. Hanesa Berusambiring. Ya, selamat buat Hanesa. Juara 3 adalah Nepia Beruginting. Iya, selamat ya adik-adik. Ya, masih ada nih foto Jenik untuk cowok. Wow, ada lagi. Wow, nih fotonya ganteng-ganteng ya. Oke, juara pertama adalah Aikal Pelawi. Senang mamanya, senang. Biasa ya. Juara kedua adalah Breman Tarigan. Brema ya. Oh iya. Ini Brema Sinukaban. Oh iya, Brema Sinukaban. Oke. Juara ketiga adalah Rafael Sembiring. Rafael Sembiring. Ya, selamat adik-adik ya. Tiga. Oke. Wah, ini lagi ada nih. Lomba juara nyanyi. Doa Mengubah segala sesuatu. Wah, ini kira-kira siapa ya? Ya, juara pertama kita dengarkan Aurel Sembiring. Bagus Sembiring ya. Oke, luar biasa. Juara kedua Karenina Berutarigan. Iya. Juara ketiga Giovanni Sinukaban. Oke, selamat adik-adik ya. Masih ada adik-adik. Ini luar biasa lagi nih. Ini ada yang luar biasa di sini adalah juara lomba nyanyi
doa Bapa kami. Ya, siapa kemarin yang ikut? Oke, juara pertama adalah area tarigan. Ya, selamat buat area tarigan. Juara kedua adalah Emmy Kaban. Ya, Emmy Berukaban ya. Juara ketiga adalah violin Kaban. Ya, selamat ya buat lomba nyanyi doa Bapa kami. Ini ada lomba untuk khotbah. Luar biasa nih. Ini adik-adik udah nggak sabar ini kalau siapa yang Udah ada kemarin. calon-calon pendeta kita. Iya, ini luar biasa. Calon ya. guru sekolah minggu. Oh iya. Oh, calon guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Luar biasa. Kita dengarkan juara pertama khotbah. Satu adalah Joyce Gaban. Selamat Joyce. Biasa menjadi calon-calon pendeta, calon-calon guru nih ya. Oke, juara kedua adalah Jilena Barus. Barus ya. Selamat ya. Selamat ya anak ya. Oke, juara ketiga adalah Fide Ginting. Ya, luar biasa. Inilah calon-calon guru yang luar biasa. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat buat semua pemenang. Nanti hadiahnya akan dibagikan oleh kakak-kakak ya. Dan yang belum menang jangan berkecil hati. Iya, Udah benar. masih banyak akan ada lomba-lomba lagi ya, Bang. Benar. Ya, Nanti jadi- masih ada lomba-lomba yang luar Betul. biasa. Ikutin semua. Jangan Itu tadi malu-malu. hanya latihan lah, anggap latihan dulu ya, Bang. Iya, luar biasa. Pialanya gede-gede ya. Nanti itu anggap yang belum menang itu anggap latihan dulu, berarti Ya. lebih sering lagi biar nanti lebih bisa nanti untuk ada lomba klasis juga bisa siap adik-adik Yes, semua. siap. Jangan patah Mantap. semangat. Iya, Oke, sekarang kita mau kumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian kita talenta. Talenta sini Breken di Batanta. Oke, siapkan persembahan yang terbaik. Kita mau angkat pujiannya talenta. Talenta sini Breken dimakamkan, jadi berlipat ganda. Tubuh sate tanda igendahinya, angin pemberat tapi harmonia. Alasi malang nandangi Tuhan, dan ini malah bongit moga. Maka daikanlah aluku, olah lakokan alu mekaru. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Semuanya kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, ibadah kami sudah mau di penghujung. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dapat dipakai untuk perkembangan gereja Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk tangan-tangan yang memberi, Engkau tetap berkati Tuhan, supaya kebutuhan mereka juga tetap dapat terpenuhi Tuhan, dapat rezeki juga orang tua kami Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesehatan kepada orang-orang tua kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada orang tua kami, supaya Tuhan dapat memberikan yang terbaik kepada kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan Karel. Tuhan Yesus, kami tahu teman kami Karel Sembiring Tuhan saat ini masa pemulihan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan nyata
kepada teman kami Karel Sembiring. Berkati obat-obat yang dia makan Tuhan, supaya menambah kesehatan dia Bapa. Berkati orang tua yang merawat Tuhan, berikan mereka tetap semangat dan sukacita dan kepercayaan Tuhan, bahwa mujizat Tuhan nyata kepada adik kami Karel. Kami juga berdoa untuk Biring Pani Tuhan, dalam pemulihannya tetap ada semangat, ada sukacita, bahwa Tuhan Yesus baik Tuhan, supaya Tuhan totalitas Tuhan penyembuhan Biring Fani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa negara kami Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap jaga Tuhan. Berkati pemimpinnya dari atas sampai bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa negara kami tetap di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta dan nora kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan yang memberkati pelayanan pendeta kami, dan juga Tuhan yang mencukupkan apa yang diperlukan sama pendeta dan nora kami. Kami juga berdoa untuk pertua diaken di gereja kami dan keluarganya Bapa. Tuhan jaga dan lindungi pertua diaken kami Tuhan. Apapun aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga pertua diaken kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami dan keluarganya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu menjaga dan melindunginya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBKP Cibinong Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menjaga dan menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.